Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhalimah dengan NIM 2121088 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video presentasi di mana dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, pembahasan saya yaitu tentang masa dinasti Abbasiyah mulai dari berdirinya sampai kepada kemundurannya, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Kori Lili Muslim. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama ataupun A, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah ini dinisbatkan kepada Al-Abbas, yaitunya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara untuk khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dinasti Abbasiyah ini didirikan pada tahun 132 Hijriah ataupun 750 Masehi dan didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah. Dia juga sekaligus menjadi khalifah pertamanya. Dinasti Abbasiyah ini berlangsung selama 5 abad, yaitu dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dari nama Al-Abbas, paman Rasulullah inilah disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatannya, yaitu Humaimah, Kufah, dan juga Khurasan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua ataupun pembahasan yang B, yaitunya masa perkembangan pemerintahan. Yang pertama yaitunya pada khalifah pertama, yaitu Abul Abbas As-Saffah pada tahun 750 sampai 754 Masehi, berarti itu ada sebanyak 4 tahun ataupun 133 sampai 137 Hijriah. Sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah, Abul Abbas As-Saffah ini melakukan tindakan yang pertama yaitunya mengundang pemuka-pemuka Daulah Abbasiyah untuk jamuan makan malam. Yang kedua, dia memerintahkan untuk melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa Bani Umayyah dan kemudian menyebar mata-mata. Lalu yang ketiga adalah membongkar semua makam ataupun semua kuburan khalifah dinasti Umayyah ataupun Daulah Umayyah, kecuali itu kuburan Umar ibnu Abdul Aziz. Nah, setelah dibongkar itu kemudian dibakar. Yang kedua yaitu Khalifah Abu Ja'far. Yang kedua adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Itu tahun 754 sampai 756 Masehi atau pada tahun Hijriahnya yaitu 137 sampai 100. Abu Ja'far Al-Mansur itu dari tahun 754 sampai 775 Masehi ataupun tahun 137 Hijriah sampai 159 Hijriah. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur ini setelah dia diangkat menjadi khalifah yaitunya menciptakan stabilitas pemerintahannya. Poin A dan B, maka kita akan masuk ke dalam poin pembahasan yang ketiga ataupun yang C, yaitunya masa kemajuan ataupun masa kejayaan dinasti Abbasiyah ini. Nah, di masa ini adalah masa kejayaan ataupun masa keemasan bagi umat Islam di dunia, karena hampir semua aspek kehidupannya itu benar-benar maju ataupun benar-benar jaya pada masa ini. Lalu apa saja bidang-bidangnya ataupun apa saja kemajuan yang didapatkan oleh dinasti Abbasiyah ini? Yang pertama itu adalah dalam bidang agama seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, juga ilmu hadis, ilmu kalam, dan juga ilmu bahasa. Lalu di bidang umum itu sangat banyak seperti ada filsafat, logika, matematika, astronomi, musik, kimia, sejarah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bukan hanya itu, juga ada di bidang militer, kedokteran,
Itu termasuk juga kepada wilayah pemerintahan yang sangat meluas dan juga perdagangan dan industrinya juga sangat maju. Dan ada Islamisasi masyarakat itu ada sebanyak, kalau yang saya dapatkan itu ada kurang lebih sebanyak 5.000 orang yang diislamisasi pada masa itu. Dan juga ada pendidikan, perpustakaan, dan adanya toko buku. Itulah beberapa kemajuan yang didapatkan ataupun pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah ini. Nah, jika dinasti Abbasiyah ini ada kemajuan ataupun kejayaannya, pasti ada faktor-faktornya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam faktor-faktornya tersebut? Nah, untuk faktor yang pertamanya yaitu adalah Islam ini semakin meluas di Baghdad. Lalu yang kedua adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah ilmu pengetahuan ini dipandang ataupun dianggap sebagai sebuah ilmu yang sangat mulia dan sangat amat berharga. Lalu yang keempat adalah masyarakat ini bebas berpikir ataupun bebas melakukan inovasi dan juga pemikiran-pemikiran yang luas, sehingga itu adalah menjadi faktor-faktor adanya kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah ini. Dan selanjutnya yaitunya pada siapakah atau siapakah yang memimpin Daulah Abbasiyah itu pada masa kejayaannya ataupun yang mengatakannya pada puncak kejayaannya. Yang pertama yaitunya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang kedua ada anaknya yang bernama Al-Ma'mun. Poin pembahasan yang keempat ataupun poin D yaitu masa kemunduran dinasti Abbasiyah ini. Nah, jika ada masa kejayaan dan juga masa keemasan, maka pasti ada masa kemunduran ataupun masa kehancurannya. Nah, dari sumber yang saya dapatkan itu ada dua faktor yang menyebabkan kemundurannya, yaitu ada faktor intern ataupun yang berasal dari dalam dan juga faktor ekstern yang berasal dari luar. Yang faktor intern itu ada seperti perebutan kekuasaan oleh dari pihak keluarga ataupun dari pihak kerajaan tersebut. Lalu yang kedua adalah kemewahan hidup yang telah dirasakan. Jadi itu membuat mereka berpikir bahwa kemewahan itu adalah sangat penting. Jadi adanya kemewahan hidup di kalangan penguasa tersebut. Lalu yang ketiga, di dalam faktor intern ini adanya konflik keagamaan. Lalu yang kedua adalah faktor ekstern ataupun faktor yang berasal dari luar. Untuk faktor ekstern ini yang pertama yaitunya adanya banyaknya pemberontakan dari luar. Lalu yang kedua adalah dominasi bangsa Turki, dan yang terakhir adalah dominasi bangsa Persia. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah ini, baik itu dari faktor intern maupun faktor ekstern. Lalu pada masa siapakah ataupun masa kemundurannya ini terjadi pada masa siapakah? Dari sumber yang saya dapatkan itu, masa kemundurannya ini terjadi pada masa Al-Mu'tasim Billah. Untuk sistem pemerintahannya sendiri itu memakai teokrasi ataupun secara turun-temurun. Lalu yang kedua adalah untuk sistem kekuasaan, yaitunya dalam menjalankan pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah ini, khalifah dibantu oleh wazir ataupun perdana menteri pada saat sekarang ini. Bahasan yang terakhir yaitunya pada masa Daulah Abbasiyah ini khalifahnya ada sebanyak 37 orang dan itu berlangsung selama 5 abad. Sekian pembacaan materi dari saya ataupun penjelasan materi dari saya. Membuat video penjelasan tersebut, saya di sini akan menjelaskan ibrah ataupun apa hikmahnya kita mempelajari ataupun mengetahui sejarah dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama itu adalah sebagai referensi kita untuk mengetahui bahwasannya Daulah Abbasiyah ini memiliki berapa khalifah dan juga berdiri tahun berapa, hancur tahun berapa, lalu apa-apa saja faktor pendukung kemajuan dan masa keemasannya, dan juga apa saja faktor yang menjadi kemundurannya. Nah, untuk yang kedua, ibrah yang dapat kita ambil yaitu kita bisa membandingkan ilmu pada masa lampau itu dengan masa sekarang. Apakah seperti yang saya jelaskan tadi, apakah ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini dianggap masih sangat berharga sehingga itu bisa memunculkan beberapa kemajuan lagi di bidang
di banyak bidang, seperti ada bidang teknologi pada saat sekarang ini. Jadi kita bisa membandingkannya antara pendidikan ataupun ilmu pengetahuan tentang masa lampau dan juga masa sekarang ini. Lalu yang ketiga adalah kita bisa mencontoh ataupun mengambil teladan dari sejarah tersebut. Seperti kita bisa mengambil teladannya dari kita tidak boleh terlalu apabila kita menjadi seorang yang berkuasa, ataupun dalam artian kita menjadi orang yang terpandang, itu kita tidak boleh terlalu kufur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Lalu ibrah yang keempat, yaitunya kita bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab kemajuan ataupun kejayaan masa dinasti tersebut, dan yang kedua adalah bisa kita menentukan apa saja faktor yang menjadi kehancuran dan kemundurannya. Yang terakhir adalah, ataupun yang paling penting menurut saya ibrahnya, yaitu menyempurnakan pemikiran kita tentang sejarah peradaban Islam ataupun tentang Islam itu sendiri dan juga perjalanan Islam itu sendiri. Itu mungkin hanya itu ibrah yang bisa diambil dari video saya sebelumnya ataupun video penjelasan saya tadi. Untuk yang ketiga, yaitu apa kaitannya dengan prodi saya, yaitunya prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk kaitannya dengan prodi yang saya ambil sekarang, yaitu prodi Pendidikan Agama Islam, yang pertama kita bisa melihat dari saya sebagai seorang calon pendidik nantinya, yang insya Allah akan menjadi calon pendidik nantinya, itu akan sangat membutuhkan sejarah peradaban Islam ini, khususnya dinasti Abbasiyah untuk pembelajaran. Seperti di MTS itu mereka ada membahas tentang dinasti Abbasiyah ini, jadi itu adalah salah satu kaitannya. Lalu yang kedua adalah kaitannya dengan prodi saya, yaitunya di dalam Daulah Abbasiyah ini banyak sekali perkembangan yang terjadi, baik itu dalam bidang agama dan juga bidang umum. Nah, saya sebagai calon pendidik di Pendidikan Agama Islam itu juga memerlukan adanya nanti apa-apa saja perkembangan dalam bidang agama, khususnya dalam bidang agama Islam kan. Lalu kaitannya yang terakhir menurut saya adalah untuk memperbanyak ataupun memperdalam referensi saya ataupun juga pemahaman tentang Daulah Abbasiyah ini, karena Daulah Abbasiyah ini masa kejayaan dan keemasan bagi umat Islam di seluruh dunia, karena itu hampir mencakup semua aspek. Jadi itu sangat amat perlu atau dibutuhkan pada prodi Pendidikan Agama Islam, karena itu berkaitan dengan Islam sendiri. Karena pada masa kejayaan inilah Islam itu mencapai puncak kejayaannya dan juga puncak keemasannya, dan itu sangat penting dalam pembelajaran saya nantinya ataupun pemberian pelajaran kepada peserta didik saya nantinya. Sekian video penjelasan materi dari saya dan juga ibrah yang dapat diambil. Dan yang terakhir adalah apa kaitannya dengan prodi yang saya emban pada saat sekarang ini. Mungkin dalam video ini masih banyak ataupun banyak sekali terdapat kesalahan dan juga kekhilafan, baik itu yang tidak saya sengaja apalagi yang saya sengaja. Nah, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.